Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ketemu lagi dengan Mr. Ten dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Sumedang, Jawa Barat. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara agama samawi dan agama ardi. Telah kami terangkan di banyak video ya. Agama samawi adalah agama langit. Agama ardi adalah agama bumi. Agama samawi berarti ada hubungan dengan langit, ya toh? Sedangkan agama ardi itu enggak ada hubungan dengan langit atau hanya sebatas bumi saja. Ini dari istilah harfiahnya ya. Apa? Kiasnya ya. Nah, agama samawi berarti ada hubungan dengan Tuhan yang di akhirat, tepatnya ujungnya akhirat. Sedangkan agama ardi itu enggak ada hubungan dengan langit, hanya sebatas bumi saja. Awalnya hanya sebatas bumi saja, padahal maknanya bisa meluas ke dunia saja ya. Nah, ada perbedaan secara prinsip ya, ini supaya masyarakat cerdas ya dan paham agar bisa membedakan mana yang disebut agama dan bukan. Nah, Nabi sampaikan ilmu yang diterima Allah adalah ilmu hakul yakin, bukan ilmu yakin atau ainul yakin. Berarti ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu ruhaniyah, yang di situ hanya didapat saat kita telah praktek membuktikan. Jadi praktek dulu baru ada pengetahuan. Sedangkan itu ya hanya berlaku di jenis agama samawi. Sedangkan ilmu yang agama ardi itu cuma teori. Mulai membaca, misalkan ya, membaca Quran, membaca hadis, kemudian melihat ceramah di YouTube, kemudian diskusi atau kuliah, hafalan di pesantren, itu agama ardi atau samawi? Ardi ya. Jadi agama ardi itu adalah agama yang didapatkan ilmunya itu dari olah akal dan panca indera, dan tidak pernah bisa naik dimensi. Karena apa? Nggak ada hubungan dengan yang di langit. Nah, agama ardi ini hanya teori ya, bukan praktek. Coba ya, kita membaca di Quran yang misalkan di situ ada diterangkan tentang kubur. Tapi yang membaca ini bisa nggak praktek masuk alam kubur? Ya. Ada kiamat, ada barzah, ada hisab, siratal mustaqim, ada mi'raj. Itu cerita apa praktek? Cerita ya. Walaupun sudah guwenah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu teori. Jelas ya? Jelas. Nah, teori ini ya, yang jika nggak bisa dipraktekkan, maka hanya sebatas pengetahuan ilmu yakin. Jelas ya? Jelas.
Nah, Allah menolak jenis ilmu ini ya, yang hanya kau baca atau kau lihat ya, tapi nggak kau alami sendiri. Dengan hakul yakin, Allah akan menolak. Maka ada perbedaan prinsip ya. Untuk jenis ilmu yang agama arti, mereka ini belajar mulai anak-anak sampai tuwek ya belajar. Yang dipelajari apa? Teori. Betul nggak? Betul. Apa nggak bosen kalian? Tiap Isra Mi'raj yang dipelajari ya teori, yang dibahas teori, betul nggak? Betul. Tiap tahun umur saya 40 tahun, 60 tahun, 90 tahun membahas teori, membahas praktek. Teori. Ya toh? Betul. Kenapa? Yang dibahas apa ceritanya? Ya bagaimana? Ya. Ya. Ulama, Kiai Ustadz Gus Habib yang dunia membahas teori, membahas praktek. Teori. Semuanya teori. Termasuk zikirnya, sholatnya ya. Tapi kan nggak ada sambungan dengan yang di ars, betul nggak? Betul. Berarti itu zikir teori, sholat teori, doa teori, amal teori, atau praktek? Teori. Teori. Paham ya? Ah. Kenapa? Nggak cocok ya. Praktek yang tidak memakai rukun syarat dan metodologi berarti adalah praktek teori tapi tidak nyambung. Sholatnya ahli teori bisa nyambung nggak dengan Allah di ars? Tidak. Zikirnya? Tidak. Doanya? Tidak. Ibadahnya? Tidak. Gak mungkin Nyambung. Jelas ya? Jelas. Nah, ini ya yang biasanya kita temukan di mana-mana ya. Mulai anak kecil ya, sampai remaja, dewasa, sampai tuwek, bengek, bengkek loh. Tetap teori, ya kan ya? Betul. Nah, padahal saya tanya jujur aja, Andi sudah berapa idin? Sudah tahu cerita Isra Mi'raj Nabi? Sudah toh? Ceritanya sudah. Masa tiap Isra Mi'raj ketemu teori lagi, betul nggak? Betul. Betul. Padahal sudah tahu nggak? Sudah tahu, tapi diceritakan lagi. Apa gak bosen tak? Betul? Betul. Nah, juga surga bacakan ya. Surga itu ada 70 bidadari dan sebagainya. Sudah hafal ya? Nah, Surga sudah hafal ya? Teorinya ya. Ketemu orang bahas surga lagi seperti itu lagi. Gak bosen tak? Betul? betul. Juga Jumatan. Sama nggak dibahas? Itu aja ya. Ittaqullah haqqa tuqati sampai apa lalu? Loh iya Pak, jujur apa enggak? Kemudian ya di mana-mana kamu juga pasti diajak untuk sholat, ya enggak loh? Betul. Sholat jamaah, sholat tepat waktu, betul enggak? Betul. Di mana-mana. Kenapa nggak ada yang mengajarkan ya cara untuk bisa praktek sholat agar bisa mi'raj, kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Sholat khusyuk ada nggak yang mengajarkan cara? Nggak ada. Tapi yang mengajarkan sholat banyak nggak? Banyak. Mengajak sholat? Banyak. Tepat waktu sholat? Banyak. Sholat di masjid? Banyak. Sholat jamaah? Banyak. Itu teori ya, yang dipraktekkan tapi tanpa metodologi. Ya sholat sebisa-bisanya tapi gak nyambung. Betul. Itulah yang saya sebut agama arti. Mereka sholat gak? Sholat. Zikir? Zikir. Puasa? Puasa. Kemudian doa? Doa. Ibadah? Ibadah. Tapi gak nyambung. Ya? Betul ya? Betul. Kandas cuman di dunia. Makanya disebut agama Arti. Saya tanya, tapi mereka pinter-pinter nggak otaknya? Pinter. Wah, pinter-pinter ya. Saya lihatkan di YouTube ya, ini pinter-pinter orang kalau bahas ini. Dongeng. Loh, kalau sudah membahas agama loh, muncul semua banyak pinter-pinter gitu. Loh, ini ada Gus Baha. Loh, ini ilmu makrifat tingkat tinggi Buya Arazi.
Loh ini ada siapa ini? Masya Allah pinter-pinternya. Loh ini nih rahasia makrifat Adi Hidayat. Ya Allah. Ini loh ada Adi Hidayat mengupas rahasia makrifat tuh. Masya Allah. Loh Adi Hidayat lagi loh ini menjelaskan syariat tarekat zakat makrifat tuh. Hebat-hebat ya. Tapi ya, seorang yang masih mengamalkan agama ardi, dia pasti pinter ceramah teori, itu enggak? Betul. Nah, di mana-mana sekarang begitu, makanya jangan kaget. Mereka membahas makrifat, hakikat, ruhaniyah, spiritual, tarekat, tauhid, hebat-hebat. Tapi teori ya toh? Betul. Nah, teori dipelajari setahun, 2 tahun, 40 tahun, 90 tahun, tetap teori apa praktek? Teori. Tetap teori. Nah, dari dulu nama Tuhan mulai kelas TK sampai kau tuwek, nama Tuhan sama nggak? Sama. Zikir tahlil ya sama nggak? Sama. Isra Mi'raj ya sama ceritanya. Sama. Kemudian surga neraka sama nggak? Sama. Berarti apa nggak aneh? Kenapa kau belajar teori kok seumur hidup? Betul nggak? Betul. Mestinya kau belajar teori agar paham, betul nggak? Betul. Habis itu kau praktekkan, kan gitu. Betul. Jelas ya? Jelas. Jadi yang penganut agama ardi itu pintar teori, tapi nggak pernah praktek. Dipraktekkan pun karena nggak tahu caranya. Sholatnya sudah sholat, ngaji, tapi sholat dapat neraka well, ngaji dapat neraka Well. jahanam, ngaji dapat jahanam, Al-Bayyinah ayat 6. Betul nggak? Betul. Kalau puasa dapat lapar dan haus, betul nggak? Betul. Gak ada gunanya semua. Itu agama ardi. Nah, sekarang kita kupas agama yang kedua, yaitu agama samawi. Agamanya ada hubungan nggak dengan Allah di ars? Ada. Pelan-pelan ya. Ada Tuhannya nggak yang di ars? Ada. Ada. Ada Tuhannya nggak yang di dunia? Ada. Ada. Tapi itu bukan Tuhan ya, tapi itu wakilnya Tuhan. Jelas ya? Jelas. Ada Rasulnya nggak? Ada. Ada wasilah sambungan dengan yang di ars nggak? Ada. Nah, yang agama ardi tadi, yang agama ardi ya, pasti mereka ini jenis apa ya? Golongan makhluk-makhluk yang tidak mengakui Rasul di zamannya, dan mereka juga nggak butuh wasilah. Makanya ibadahnya nggak pernah nyambung. Mereka sholat bisa mirat nggak? Tidak. Bisa khusyuk? Tidak. Tapi bisa olahraga dengan sholat itu nggak? Betul. Nah, pojo-pojo ya. Ya, mereka sholat ya sholat tapi nggak nyambung. Kenapa? Mereka nggak mengakui wasilah dan nggak punya Rasul, betul nggak? Betul. Nah, saya tanya, dia di dunia, saya tanya, punya nggak Tuhan di dunia dia mereka? Tidak. Nggak punya. Lah kata Nabi, jika nggak ketemu Tuhan di dunia, bisa ketemu Tuhan di ars. Tidak. Makin sulit, betul nggak? Betul. Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di Dunia. yang tadi ya, yang penganut agama Islam ardi ini nggak punya Tuhan. Sholat kenal nggak sama disembah? Tidak. Nggak kenal. Baru syahadat nggak pernah bersaksi, itu nggak? Betul. Sholat nggak pernah ingat Allah. Buat apa? Gini-gini toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas ya? Jelas. Moco KTK sampai tuwek, yo moco tok. Ya bukan loh. Betul. Loh. Apakah kemudian pengetahuan beranak pinak? Enggak toh? Tetap toh? Ya bukan loh. Betul. Nah, karena apa? Agama cuma akal ya. Dan saya tanya ya, sak pinter-pinter ya, seorang yang penganut agama Islam arti, begitu tidur, hilang gak ilmunya? Hilang. Aneh ya. Gawat tuh ya, yang umur SD, hilang gak ilmunya kalau tidur? Hilang. Hilang.
Yang sudah sarjana, hilang, yang sudah profesor doktor kiai haji, hilang, umur 90 tahun, hilang. goblok itu ya. Betul. Baru tidur udah hilang, apalagi mati, kira-kira bekas ya ilmunya? Tidak. Gak bekas. Itulah namanya agama ardi. Banyak nggak seperti itu sekarang? Banyak. Nah, saya teruskan tentang yang kedua, agama samawi. Agama ini ada sambungan wasilah dengan Allah di ars ya, dan ada wakil utusan Allah di dunia. Nah, jenis ini ya, jenis ini membaca teorinya hanya seperlunya saja. Asalkan kau paham, cukup. Saya tanya, kamu diajari dari kecil sholat subuh berapa rakaat? 2. Sampai sekarang berapa rakaat? 2. Pancet. Berarti apa? Ketika kau sudah tahu sholat subuh 2 rakaat, nggak perlu kau pelajari lagi sholat subuh berapa rakaat, betul nggak? Betul. Sudah paham? Ya sudah, betul nggak? Betul. Berarti teori itu harusnya kau pelajari seperlunya. Habis itu kemudian carilah cara untuk bisa praktek. Yang kau praktekkan apa? Semua yang dikabarkan di dalam mushaf Quran. Nah, teori itu nggak laku loh ya, karena teori itu akal ya. Yang laku di hadapan Allah apa? Setelah kau praktek, kau ketemu pengetahuan. Itu loh yang akan diakui Allah, karena itu pengetahuan di alam roh. Nah, jadi kalau agama samawi ada hubungan vertikal dengan Allah. Yang ini nur membawa roh itu naik ke dimensi lebih tinggi, maka naiknya makom nur iman akan sebanding dengan naiknya pengetahuan nur kita. Jelas ya? Jelas. Kalau sampai sini pengetahuannya sampai sini juga nggak? Iya, sama ya. Kalau naik sini nurnya, nur imannya, nur kitabnya sampai sini juga nggak? Sampai ya. Itulah berarti orang yang agama samawi praktek dulu baru ketemu pengetahuan. Jelas ya? Jelas. Jadi pengetahuan bukan pengetahuan dulu kemudian praktek, bukan ya. Pengetahuan teori itu hanya pengetahuan dasar ya. Selebihnya itu nggak laku, karena apa? Itu ketinggalan di alam akal. Betul? Betul. Nah, padahal masuk alam roh, akal dipakai nggak? Tidak. Ketinggalan di dunia sudah. Makanya mereka yang ahli agama Islam ardi nggak bisa masuk akhirat. Jungkir balik cuma di dunia tok. Ini ada tadi ya, ada Abdul Somad, ada Hidayat cerita makrifat bla bla bla, hebat. Cuman mereka nggak bisa masuk akhirat. Lalu makrifat dari mana? Makrifat pengetahuan, bukan makrifat hakul yakin. Jelas? Jelas. Nah, kalau yang jenis agama Islam yang samawi harus bisa mi'raj ya. Syahadat pun harus bersaksi karena praktek loh ya. Sholat pun dengan akimis sholali dzikri, ingat beneran. Apa yang kau ingat? Adalah Allah. Apa yang Allah kau ingat? Wajah wujudnya. Bukankah itu praktek surat Al-An'am, betul ya? Betul. Nah, berarti jenis orang-orang yang beragama Islam samawi teorinya sepenuhnya saja. Habis itu mencari cara untuk praktek, betul nggak? Betul. Setelah tahu caranya dan syarat rukunnya, berarti dia adaptasi praktek. Yang diperbanyak prakteknya apa teorinya? Praktek. Maka orang-orang ini mengalami mi'raj nggak? Mengalami. Membuktikan akhirat nggak? Membuktikan. Melewati kubur nggak? Melewati. Barzah, neraka, Melewati. semua dilewati ya. Sama seperti yang dialami Nabi. Nabi masih hidup sudah mengalami seluruh yang diterangkan di dalam mushaf Quran. Makanya beliau bisa cerita ya. Nah ini ya, yang orang-orang yang jenis aliran beragama ardi gak tahu caranya praktek, tapi teorinya pinter-pinter, tapi tidur hilang ilmunya, gak bekas. Maka walaupun mereka gawat dulu ya,
syariat, tarekat, hakikat, makrifat, masya Allah, pinter-pinter. Ya Allah, penjelasan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tuh, Adidah juga syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Masya Allah, rahasia makrifat Adidayat. Masya Allah. Ini juga bagus bah. Ini membahas makrifat. Semua membahas makrifat. Tapi Teori. tapi ilmu akal. Kenapa orangnya jenis begini ditanya syahadat kok bingung? Kan aneh. Loh, kajiannya sudah makrifat loh ya. Apa makrifat? Kalau makrifat kan urusan manuk, betul ya? Ya toh? Ini urusan ketuhanan ya. Jadi makrifat ya, bukan makrifat ya. Gak boleh ketawa kamu ya, harus serius gitu ya. Ya. Mereka membahas makrifat ya, tapi nggak tahu cara syahadat, kan aneh, betul ya? Ngaku cerita makrifat, tapi dia sendiri loh ngomong nggak bisa masuk akhirat, kan lucu. Dan Tuhannya di mana? Gak kenal, ya kan? Tuhannya di atas kenal nggak mereka? Nggak bakalan, oh, Tuhan di dunia aja gak kenal. Jelas ya? Jelas. Ini orang-orang yang dikatakan Nabi ya, mereka adalah ulama su yang sesat lagi menyesatkan. Mereka yang hanya tahu teori tapi nggak tahu cara praktek. Nah, berarti ya sebetulnya teori dipelajari seperlunya saja kan, betul nggak? Betul. Kalau diulang-ulang, kalau kamu sudah ngerti nggak usah baca lagi. Nah, kira-kira ini, kamu sudah paham setelah subuh 2 rakaat, perlu nggak kamu tanya ke orang lain lagi? Tidak. Tiap minggu kau tanya, Pak Ustadz, setelah subuh berapa rakaat? Jawabnya sama, 2. Minggu depan tanya, Pak Ustadz, subuh itu berapa rakaat sih? 2. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi, berapa rakaat? 2. Emang kau godeng gitu. Sudah paham kok tanya terus, betul nggak? Apa kau nggak bosan ya dengan ceramah ulama kok itu saja, betul nggak? Betul. Kenapa kau nggak pernah belajar praktek membuktikan mi'raj kek, suluk kek, khalwat kek, mujahadah, riyadhah, zikir mengingat Allah kek? Kok teori ya? Jadi sekarang saya tanya, jika ada orang yang notabene disebut ulama atau mengaku ulama, tapi dia cerita teori, saya tanya, dia ahli marifat bukan? Bukan. Tapi kalau ada orang yang dia menceritakan caranya praktek, dia ahli marifat bukan? Ahli Marifat. Tetapi ternyata di sini ternyata semua bukan cerita tentang caranya praktek, tapi teorinya. Berarti mereka bukan ahli makrifat yang asli. Karena apa? Jika seorang ulama cerita teori yang diulang-ulang, berarti itu zalim, berlebihan, togo dan sebagainya ya, berlebihan ya. Kenapa? Oh, sudah dipahami orang banyak kok diucap-ucapkan lagi, betul nggak? Betul. Makanya anak kecil kau ajari caranya sholat, ngaji dan sebagainya. Lah kalau sudah dewasa, masukkan baiat, tarekat, betul nggak? Betul. Kenapa? Kapan papan rohaninya itu bermula, itulah dia itu harus baiat agar bisa menerima ayat-ayat qadim dari sisi Allah. Jelas ya? Jelas. Maka syaratnya orang baiat adalah orang yang telah akil balik. Nah, berarti apa? Pelajaran teorinya harusnya kau ajari, dikenalkan mulai sebelum akil balik, betul nggak? Betul. Nah, kemudian pelajaran cara praktek adalah dikenalkan saat mereka akil balik. Lah kalau dewasa sudah praktek, betul nggak? Betul. Lah prakteknya apa? Naik dimensi. Karena apa? Agar rohmu itu naik berserta dengan nur imanmu dan nur kitabmu, pengetahuan ayat-ayat qadim akan ngikut otomatis. Itulah jenis ilmu yang hakul Yakin. Jadi ya, kalau ilmu-ilmu deleming semua kayak tadi itu, ya, ilmu-ilmu membahas makrifat deleming kok kabeh gini, ulama-ulama kuwabeh bahas makrifat, ya toh?
Wakil ini, tapi deleming ilmu pengetahuan itu artinya apa samawi? Arti. Oh, cuma nyocok. Dia dapat dari mana? Buku. Entah kitab Ihya Ulumuddin, Hikam, Tarmidul Qulub, Sirrul Asrar dan sebagainya. Kan cuma bacaan. Nah, makanya kalau dia masih ceramah teori, pasti dia bukan ahli praktek, bukan ahli makrifat, betul ya? Betul. Tapi seorang makrifat pasti pelaku. Maka bedakan ya, jenis ilmu yakin itu ilmu pengetahuan tok dan nggak perlu praktek ya. Tetapi ilmu jenis yang hakul yakin yang diterima Allah, praktek dulu baru ada pengetahuan. Maka yang penting daripada ilmu Islam yang samawi adalah ilmu praktek. Karena kalau nggak praktek, nggak akan dapat pengetahuan. Atau pengetahuan yang akan dapat jika tidak dari praktek. Pengalaman membuktikan ilmu tertolak sama Allah. Betul nggak? Betul. Nah, berarti seorang ahli makrifat ya, ulama yang asli, dia pasti hanya membahas metodologi, caranya praktek membuktikan. Tapi kalau ulama-ulamanya masih cerita teori, ini bukan ulama tapi alama. Betul nggak? Betul. Bukan makrifat tapi ma'erot. Membahas kejantanan. Manduk, urusan manduk. Betul. Ya, Betul. berkutut ya. Iya. Ya, seperti itulah ya. Jelas ya? Jelas. Karena apa? Tidak ada pengetahuan makrifat kalau tidak hakul yakin. Berarti kau buktikan dulu, baru ada pengetahuan. Nah, untuk membuktikan harus tahu cara prakteknya, betul nggak? Betul. Jangan sampai orang cinta tinggi-tinggi itu. Coba dengarkan aja, Masya Allah, lucu-lucu ya. Rahasia makrifat, ya tidak tuh. Rahasia makrifat. Cici, ya, Hidayat ya. Membahas makrifat. Ada ini macam-macam. Ada macam-macam semua. Ada Gus Baha, ada Masya Allah loh, macam-macam ini syariat tarikat makrifat ya. Cuman kok teori yang diceritakan. Nah, coba ya, makanya masyarakat cerdas dikit lah ya, otaknya taruh kepala, jangan taruh di dengkul ya. Kalau habis cerita begitu, ada dengar ceramahnya ulama begitu, maju mendekat ditanyakan bagaimana cara prakteknya. Nanti lah. Betul nggak? Betul. Saya tanya ya, kapan orang mulai beragama? Kata Nabi adalah kapan dia mulai kenal Allah, betul nggak? Betul. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin pun ma'rifat. Nah, kenal Allah yang di mana? Yang di ars dong. Tapi wajib lewat kenal Allah yang di dunia. Dulu. Diawali kenal Allah dan diakhiri berserta berkekal dengan Allah, betul nggak? Betul. Nah, dahuluan mana kenal dan berserta? Kenal. Nah, kira-kira bisa kenal kalau nggak pernah ketemu? Tidak. Allah yang di ars ya, dia menang dirinya Malik Yaumiddin. Aku raja di puncak langit akhirat tertinggi. Yang akhirat sendiri kata Nabi ada 7 lapis langit. Jelas? Jelas. Maka seorang alim ma'rifat, saya tanya ya, pasti bisa mi'raj nggak? Bisa. Pasti. Karena mengenai di sini, betul nggak? Betul. Pasti bisa masuk akhirat nggak? Pasti. Pasti. Jelas ya? Makanya paling gampang, kalau ada orang cerita makrifat, tanyalah gimana caranya mi'raj. Kan gampang. Dengarkan omongannya dia, masuk akal apa enggak? Kalau dia menerangkan sambil membaca ayat kemana? Ayat kemana? Oh, berarti dia tukang kerpek. Betul nggak? Betul. Kalau pelaku pasti auto. Jalannya lewat sini, Bang. Itu nanti begini. Nah, itu gurunya ini ya, ini salah tukunya ya, proses begini. Jelas ilmiah. Tapi kalau ditanya caranya kok gagap, apa ya? Nanti minggu depannya kan jawabannya ya.
Berarti itu erot, bukan marifat ya. Itu alama, bukan ulama. Ini ada banyak di sini nih ya. Lucu. Jelas ya? Jelas. Karena Nabi menyampaikan yang diterima Allah adalah jenis ilmu hakul yakin ya, bukan ilmu cerita ya. Berarti ulama pasti ceramahnya hanya mengajak orang untuk praktek beragama, membuktikan ya. Nah, kalau teori nggak perlu baiat. Kalau apa? Dengan akalnya bisa menyerap pengetahuan. Akal itu pembaca gelombang. Sedangkan pembaca virtual dengan panca indera, itu enggak? Nggak perlu baiat. Perlu rasul nggak? Nggak perlu. Wasilah nggak perlu. Mencari Tuhan di dunia nggak perlu. Syahadat bersaksi nggak perlu. Udah paham. Betul nggak? Betul. Mereka yang nggak perlu tadi paham nggak agama? Paham toh. Teorinya tuh nggak? Tapi begitu di cross check prakteknya, ente, Adi Dayat, Abdul Somad, Gus Baha, gimana cara praktek syahadat? Ashadu Allah. Ayo coba belajar goblok kayak gitu deh. 1, 2, 3. Ashadu. Itu kan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kamu menyaksikan apa? Ayo ya, yang sudah cerita makrifat di sini kan ada banyak ya. Masya Allah banyak. Karena saya ketik makrifat, macam-macam. Hidayah cerita makrifat kok. Ini ada Mbah Nun cerita makrifat. Ada ini apa? Buya Arazi ya. Sayangnya ya, nggak ada yang cerita praktek syahadat, kan aneh. Nggak ada yang cerita praktek mengingat Allah dalam surat, kan aneh. Nggak ada yang cerita caranya milad, kan aneh, kan? Betul. Kira-kira bisa nggak mereka dari dunia pecut langsung di ars tanpa lewat anak tangga, tanpa lewat masuk akhirat? Lucu apa lucu? Lucu. Ya, bedakan makrifat sama erot. Kalau makrifat tentang ketuhanan ya, kenal Allah itu agama. Kalau erot tentang kejantanan, itu kan urusan manuk, gitu. Manuk, gitu. Ya kak, manuk, gitu. Ya pegang, kalau ketawa harus serius ini ya. Ulama apa alama? Alama. Kalau ulama berarti dia orang alim, tapi ilmunya ilmu yang hakul yakin, jelas enggak? Jelas. Yang dia telah membuktikan agama yang makrifat. Berarti dia sampai ke sama Allah. Sampai. Dan dia mengikuti, meneruskan visi misi Rasulullah. Dia berarti telah sampai membuktikan, berarti dia tahu caranya enggak? Tahu. Tahu arah tujuannya? Tahu. Tahu syarat rukunnya? Tahu. Tahu prosesnya? Tahu gurunya? Tahu. Jelas? Jelas. Kalau ada yang ngaku ulama cerita teori agama, berarti dia alama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, apakah mereka bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Jangan cuma ashadu. Itu kan ashadu. Allah ilaha illallah. Belgedes gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.